Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabiku. Ya, Bu. Sebelumnya puji syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya dan nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita SMP Negeri 1 Banjarbaru. Teriring salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini dalam acara ini. Saya perkenalkan dulu sedikit ya Bapak Ibu. Acara ini merupakan salah satu tugas saya di salah satu modul pendidikan calon guru penggerak. Jadi modul kami itu ada subbab, dan ini merupakan modul pertama, baru modul pertama, tetapi di subbab 1.4 yang artinya ini di akhir modul 1. Di sini saya buat acara ini sebenarnya hanya untuk sharing Bapak Ibu. Saya berdiri di depan bukan berarti saya pintar atau saya lebih hebat, lebih baik dari Bapak Ibu, bukan. Tetapi saya hanya ingin sharing saja ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan pendidikan guru penggerak. Jadi di sini kita hanya sharing ya Bapak Ibu, gak usah tegang, santai. Supaya santai kita ice breaking dulu, oke? Nah ya itu. Ada ini ya, dari penat-penatnya kehidupan, penatnya aktivitas hari ini. Jangan
Bapak Ibu, kita mulai diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk pendahuluan kita ini dulu ya Bapak Ibu, agak ngos-ngosan juga saya. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, di sini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan kalau pendidikan atau sekolah itu diumpamakan sebagai ladang, dan kita pengajar atau pendidik diumpamakan sebagai petani. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memiliki tujuan berharap pendidikan itu kelak pendidik itu berupaya untuk menuntun siswa, bukan mengontrol siswa. Jadi yang dimaksud di sini, siswa sudah memiliki kodratnya sendiri, sudah memiliki karakternya sendiri, sehingga tidak bisa kita ubah. Tetapi kita hanya bisa menuntunnya saja, kita hanya bisa memperbaiki lakunya saja, agar lakunya bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih bahagia di masa depan. Nah, di sini kita ke budaya positif. Nah, untuk mengembangkan keinginan atau untuk bisa menciptakan keinginan Ki Hajar Dewantara tadi, nah kita berupaya untuk menanamkan karakter yang baik yang disebut dengan budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu, budaya positif itu apa ya yang ada di benak Bapak Ibu? Apa Ibu? Budaya positif adalah suatu sikap, tindakan atau nilai yang setiap hari menjadi sebuah kebiasaan, dan itu menjadi acuan untuk kehidupan kelanjutannya. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau berpendapat apa itu budaya positif? Ada? Menambahkan? Apa itu budaya positif? Adakah di sekolah kita yang sudah tercipta budaya positif, Bapak Ibu? Sudah. Apa ya kira-kira Bapak Ibu? Berdoa sebelum belajar. Berarti kita menanamkan karakter agama, keimanan, beriman ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Senyum, salam, sapa. Artinya kita menanamkan karakter pada anak itu agar anak itu menjadi santun, sopan. Ada lagi? Disiplin, kebersihan. Berarti kita menanamkan karakter agar mereka lebih bersih dan sehat ya. Oke, next. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Budaya positif itu sikap yang ingin kita tunjukkan atau kita ciptakan, kita hasilkan dari anak tersebut agar anak itu menanamkan pada dirinya sebuah nilai kebajikan, keyakinan. Oh, saya melakukan ini agar saya apa? Misal, kita seperti tadi, senyum, salam, sapa. Kita menanamkan mereka nilai kebajikan agar mereka lebih santun, lebih sopan. Ya, next. Nah, di sini selama ini barangkali ada yang beranggapan atau ada yang mungkin saya juga pernah ya, jika anak itu tidak mematuhi peraturan atau kita ada peraturan di sekolah, tiba-tiba anak itu tidak mematuhi peraturan. Biasanya kita menghukum, atau ada siswa yang berprestasi kita beri imbalan.
Nah, itu kira-kira tepat tidak Bapak Ibu? Perbuatan seperti itu yang kita lakukan, hukuman dan imbalan. Hukumannya mungkin lebih ke ini ya Bu, dibina lagi. Dibina lagi. Saya bukan dihukum. Ya. Ada lagi? Kalau imbalan kira-kira menumbuhkan karakter siswa tidak Bapak Ibu? Tidak. Karena kalau terbentuk bertindak karena imbalan, maka sebuah karakter yang akan dibentuk. oke, benar sekali. Itu yang mau kita bahas nanti, ya, Bapak Ibu, luar biasa. Di sini konsep inti budaya positif ini yang mau sedikit saya jelaskan di sini. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan yang tadi. Nah, kira-kira terjawab tidaknya ya. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi dan hukuman, lalu ada 5 posisi kontrol ini kalau nggak salah saya pernah baca di PMM kita kemarin. Ada pilihannya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa tahu apa itu 5 posisi kontrol, lalu hukuman, lalu ada segitiga restitusi atau restitusi, tindakan restitusi. Yes. Disiplin positif. Disiplin positif. Kira-kira apa yang terpikir di benak Bapak Ibu? Apa itu disiplin positif? Peraturan. Ya, luar biasa. Ada lagi? Keyakinan. Ada lagi? Kepatuhan. Biasanya kita selalu mindsetnya ke sana ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi apa itu disiplin positif. Nah, di sini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Karena kita di dunia pendidikan, apapun kesalahan yang dilakukan oleh anak itu dianggap sebagai belajar, bukan sebagai kesalahan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini yang tadi. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, sesungguhnya kenapa hukuman itu tidak boleh dilakukan lagi, kita nanti lihat slide berikutnya. Lanjut, Ibu. Nah, dari disiplin positif tadi, ini yang mau kita munculkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini apa saja? Itu nilai-nilai kebajikan yang biasa kita dengar dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, sifat-sifat positif yang dimunculkan anak tersebut dari dalam dirinya, bukan dari peraturan atau perintah gurunya, tetapi dari dalam dirinya. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu apa saja profil pelajar Pancasila? Kita nyanyi sama-sama. Ayo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu lagi Bapak Ibu, saya juga agak lupa. Apa tadi ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, itu yang ingin kita munculkan. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dia beriman dan bertakwa.
seperti tadi adanya kerohanian, adanya membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran. Lalu berakhlak mulia seperti tadi adanya 5S, ya. Lalu kita ada program apa lagi Bapak Ibu, setiap hari Jumat ada infak ya. Ya, artinya menanamkan rasa empati, simpati kepada yang membutuhkan. Lalu berkebinekaan global sudah pasti. Di sekolah kita banyak sekali siswa yang beragama, baik itu suku, agama, dan bahasa udah pasti berbeda karena dari sukunya tadi. Lalu bergotong royong sudah pasti ya Bapak Ibu, hari Jumat kita ada kerja bakti. Lalu ada piket kelas, ada kebersihan. Gotong royong biasanya ada kemarin kita tentang apa ya, yang kita disuruh untuk datang ke sekolah untuk bersih-bersih, berkebun, ya kemarin ya. Keterampilan hidup, kalau keterampilan hidup ini sebagai universalnya. Jadi walaupun dia sudah tidak ada di sekolah, sudah lulus, tetapi nilai-nilai itu, nilai kebajikan itu masih tertanam di dalam dirinya. Jadi walaupun dia tidak sekolah, dia masih memiliki nilai kebajikan tersebut. Nah, next. Contoh nilai kebajikan. Nah, ini yang kita berusaha untuk memunculkan pada anak didik kita. Ya, dari sekian banyaknya ini, mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Lanjut, next. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk melaksanakan budaya positif, setidaknya kita tahu dulu teori motivasi dari perilaku manusia, baik itu kita sebagai pengajar maupun murid. Mereka memiliki motivasi dalam melakukan perilaku tersebut. Motivasi apa? Nah, ini misalnya pertanyaan. Ini pertanyaan untuk kita Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah takut dihukum? Apakah takut ditegur? Atau ingin mendapat imbalan? Atau apa Bapak Ibu? Disiplin. Luar biasa. Ada lagi? Rasa tanggung jawab, menghargai anak atau siswa. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu tanggung jawab kita, sudah tahu disiplin, dan yang sudah pasti dari tanggung jawab, disiplin, menghargai siswa, artinya kita sudah memberikan tauladan kepada siswa. Jika kita ingin siswa kita tidak terlambat, maka kita juga tidak boleh terlambat. Kita menjadi tauladan dulu untuk mereka, baru mereka akan mengikuti kita. Itu semboyannya Ki Hajar Dewantara. Oke, next. Nah, ini yang tadi next. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang tadi. Motivasi itu bisa berasal dari luar dirinya, bisa juga dari dalam. Nah, contoh di sini motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau anak didik kita, peserta didik, tidak ingin terlambat. Saya tidak mau terlambat hari ini. Nanti saya ketemu Pak Mugi, guru piket. Yang ada nanti saya dihukum. Nah, ini motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu karena dorongan hukuman tadi. Tetapi nanti setelah dia lulus, nggak ketemu Pak Mugi, ya nggak akan dihukum dan dia tidak akan melakukan itu. Dia bisa terlambat lagi karena dia tidak ketemu Pak Mugi. Itu motivasi dari luar. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi dia berpikir
untuk melakukan sesuatu, saya harus melakukan ini agar saya bisa mendapatkan itu loh. Jadi dia bersaing di dalam satu kelas atau satu sekolahan untuk mendapatkan hadiah yang diiming-imingi tadi. Tetapi kalau tidak ada hadiah atau ada guru lain yang memberikan ujian atau memberikan soal atau meminta siswa tersebut melakukan sesuatu tidak diimingi oleh hadiah, maka dia tidak akan melakukannya. Nah, ini motivasi dari eksternal, dari luar. Lalu motivasi internal dari dalam diri. Nah, ini yang ingin kita munculkan pada siswa. Bagaimana caranya kita bisa memunculkan motivasi internal ini? Ini tujuan dari disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Dia tidak ingin terlambat. Misal, saya tidak ingin terlambat karena saya ingin masuk kelas tepat waktu dan mendapatkan ilmu. Saya cita-citanya ingin menjadi profesor misalnya atau menjadi dokter. Jadi nilai saya harus tinggi. Saya harus datang tepat waktu. Nah, itu dari dalam dirinya. Saya harus menjadi manusia yang hebat nanti di masa depan. Jadi saya tidak mau bolos. Itu nilai motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi walaupun dia disuruh sama gurunya datang terlambat atau harus datang tepat waktu, karena ada motivasi internal, dia tetap mengikuti hatinya. Dia tidak perlu peduli dengan perintah dari luar. Oke. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita mau membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini dikategorikan identitas gagal karena seseorang yang mendapatkan hukuman itu bisa mendapatkan dirinya sebagai individu yang gagal. Nah, di sini bisa kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, kalau dia datang terlambat seperti tadi, dia dihukum. Bapak nggak peduli kamu datang terlambat. Sekarang kamu lari keliling lapangan. Yang pertama, menyakitkan hatinya. Kedua, mungkin dia dendam. Ketiga, dia malu. Ya. Lalu tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, karena itu akan menjadi memori. Begitu juga dengan saya. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakannya di saat waktu sekolah dulu. Pernah melakukan suatu kesalahan lalu dihukum. Saya yakin pasti ada yang masih terekam di sini dan masih diingat. Begitu juga dengan siswa kita, pasti masih diingat. Tetapi Bapak Ibu perlu dilihat lagi perkembangan zaman, karena zaman saat ini berbeda mendidiknya dibandingkan dengan zaman kita dulu. Makanya Ki Hajar Dewantara berharap pendidik bisa mendidik siswanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini ada kalimat, peraturannya seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu dalam kalimat yang tegas, sehingga membuat anak-anak itu takut. Ya, itu hukuman. Lalu konsekuensi dan restitusi ini bisa menjadi suatu identitas sukses untuk siswa. Tetapi yang lebih baik itu restitusi, yang menghasilkan sifat positif untuk anak. Konsekuensi masih dianggap negatif dan bisa juga positif, tergantung dengan sifat anak tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi.
Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Hampir sama dengan hukuman. Tetapi untuk konsekuensi di sini sudah ada peraturannya. Misal di sini kita peraturannya diharuskan Senin sampai Selasa siswa kita memakai baju seragam putih biru. Sudah ada peraturan yang tertulis. Sehingga kalau dia melanggar, maka konsekuensinya ada. Karena peraturannya sudah tetap. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu tiba-tiba, seperti tadi, kamu terlambat, kamu lari lapangan 10 putaran. Atau kamu tidak boleh bersepatu di halaman sekolah. Ya. Kalimat itu berbeda dengan konsekuensi. Nah, ini ada kalimatnya konsekuensi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Berbeda dengan logat hukuman. Untuk konsekuensi, logatnya lembut, halus. Kita mengingatkan mereka peraturannya seperti apa. Jika melanggar, apa yang harus dilakukan? Nah, berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi, murid itu diminta untuk menganalisis sendiri perbuatan mereka salah atau tidak. Jadi mereka disadarkan atas perbuatannya sendiri dan mencari solusi yang mereka dapat sendiri, bukan dari kita, bukan dari peraturan. Jadi contoh seperti ini. Apa yang kamu yakini? Perbuatan kamu salah tidak? Misal dia hari ini bertengkar. Kita hanya bisa, kalau dia restitusi, kita hanya bisa membantu mereka untuk meyakini perbuatan mereka itu salah atau tidak, dan mencari solusi. Solusi itu anak tersebut yang menghasilkannya, yang memikirkannya. Kita hanya sebagai penghubung saja. Jadi kita tidak menentukan anak itu harus seperti ini, anak itu harus seperti ini, tidak. Itu restitusi. Jadi siswa kita itu merasa dihargai, dihormati, sehingga mereka kembali ke temannya itu dia bisa lebih tidak minder. Saya habis masuk BK, pasti teman-temannya berpikiran yang negatif. Nah, tetapi kalau kita sudah menerapkan restitusi tadi, saya yakin mindset anak-anak kita sudah berbeda. Tidak akan takut lagi dengan yang namanya BK. Next. Nah, di sini ada tindakan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Lanjut, kita kunci dulu jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja. Tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, karena dia menumpahkan air minum, airnya basah. Konsekuensinya dia harus membersihkan. Lalu lanjut, muncul murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kita kunci dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, ada
ada konsekuensi, ada hukuman. Kita lihat jawabannya. Next. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Kira-kira benar enggak? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman. Lalu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Sudah pasti hukuman ya. Murid diminta untuk push up, sudah pasti hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret, tadi belum saya baca ya dia. Oke. Konsekuensi ya. Ya, karena itu kertas temannya. Ya harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja, ya konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Nah di sini jawabannya konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Terima kasih untuk yang soal lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa maksudnya konsekuensi? Karena menurut saya mungkin sudah adanya perjanjian sebelum atau kesepakatan sebelum hukuman atau bisa dibilang melarikan lari dalam artian mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jadi termasuk konsekuensi seperti itu. Terima kasih. Kebetulan ada Bapak gurunya ya, PJOK di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya biasanya kalau pelajaran PJOK ada pemanasan ya Bapak Ibu ya. Nah biasanya ada peraturan kalau terlambat apa ini tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali dianggap sebagai pemanasan. Oke, next. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa kita dikasih penghargaan tetapi dianggap sebagai hukuman? Sini kita lihat. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu agar orang tersebut melakukannya. Makanya di sini disebut penghargaan sebagai hukuman. Yang pertama, dia hanya akan melakukannya karena ada penghargaan. Dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghargaan itu. Tetapi di saat dia tidak mendapatkannya, dia akan kecewa, sakit hati. Jadi itu sebagai hukuman untuk diri dia sendiri. Next, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini untuk teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan tadi. Saya sudah berusaha, saya lebih keras loh usahanya dari dia, tapi kok dia yang dapat, saya nggak dapat. Udahlah, nanti kalau ibu itu ngasih lomba itu lagi, saya nggak mau lagi. Awas ya dia nanti ketemu. Nah gitu akhirnya temennya akhirnya yang tadinya hubungannya baik akhirnya rusak. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum.
Makanya kita sekarang kurikulum merdeka tidak ada lagi yang namanya perankingan, dan tidak lagi diperbolehkan ada ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena pada saat kita menyebutkan ranking 1 si A, maka yang lain akan kecewa. Ranking 2, 3, 4 dan seterusnya akan kecewa. Nanti di semester berikutnya motivasinya menurun. Makanya di rapot kita tidak ada ranking, Bapak Ibu. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini sedikit menyinggung tentang keyakinan kelas. Dimulai dari keyakinan kelas untuk menciptakan suatu budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu pernah terbayang dengan Bapak Ibu, misalnya di kelas itu pernah tidak Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas, atau dalam bahasa lain, atau peraturan kelas, atau kesepakatan kelas, ya ada ya, ada peraturan, ada kesepakatan. Nah, sekarang keyakinan, apa sih bedanya keyakinan dan peraturan? Lalu ada kesepakatan lagi. Nah, ini nanti kita bahas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Tadi Ibu Musliati Ningsih menjawab kalau kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang diambil dari seluruh kelas ya, dari gurunya dan seluruh siswa. Nah, itu kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas, Oke, luar biasa. Peraturan berarti gurunya sudah menentukan kamu harus hadir, kamu ini. Gurunya sendiri yang menentukan. Tidak dengan musyawarah, tidak dengan kolaborasi dengan siswa. Kalau kesepakatan tadi kolaborasi dengan siswa. Nah, sekarang keyakinan. Apa bedanya? Oke, luar biasa ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Bedanya hanya kalau keyakinan kelas itu guru tidak menentukan, tetapi siswa yang disuruh menentukan sendiri apa mau mereka dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya kita memberikan mereka sebuah kertas kosong dan mereka yang menulis sendiri dengan inisiatif mereka sendiri. Mereka ingin belajar seperti apa pada pelajaran kita. Lalu nanti dikumpulkan seluruhnya, disepakati yang mana yang ingin mereka lakukan. Disepakati lalu dibuat sebagai peraturan kelas. Nah, itu keyakinan ya. Jadi kita hanya sebagai penuntun saja. Jadi kita tidak membuat atau tidak memunculkan suatu ide untuk mereka, tetapi mereka sendiri yang memunculkannya. Nah, itu keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendara? Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kira-kira apa ya? Kenapa ya? Supaya selamat, tidak membahayakan. Ya. Ada lagi. Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Karena merokok tidak sehat. Sehingga kita ingin memunculkan suatu nilai kebaikan
kebajikan, yaitu kesehatan. Begitu juga dari yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendara? Kita ingin memunculkan nilai kebajikan pada siswa itu untuk keselamatan. Jadi kita tidak menyuruh mereka, kamu berangkat sekolah pakai helm ya? Tidak, tidak seperti itu. Tetapi mereka sendiri yang memunculkan pada diri mereka sendiri, saya akan pakai helm untuk keselamatan saya. Saya tidak akan merokok di lingkungan sekolah untuk kesehatan saya. Jadi nilai kebajikan itu sudah ditanam di dalam dirinya. Tidak kita perintahkan lagi. Next. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan itu yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Murid pun demikian, akan mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, itu tujuan utamanya. Itu tujuan kita. Ya. Next. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, kalau lingkungan positif di dalam kelas sudah tercipta, maka lingkungan positif atau budaya positif di dalam sekolah sudah pasti tercipta. Dimulai dari kelas. Next. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik sehingga tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Nah, di sini kita ada pertanyaan. Next. Iya. Intinya sebuah kesadaran. Kita ingin mereka sadar kalau mereka melakukan itu untuk apa. Jadi tidak perlu kita, kamu ambil sampah yang itu tidak lagi. Tetapi kita akan tanamkan kalau mereka melakukannya itu untuk apa. Nah ini contohnya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Agar mereka menjadi seperti apa? Disiplin. Oke, kita simpan jawabannya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang ingin kita munculkan? Menghargai atau menghormati, ya. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Tanggung jawab. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati sesama, menghargai, tidak bertindak sewenang-wenang. Oke, kita simpan. Lalu ada lagi, dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Ada lagi untuk mencegah kriminalisasi keselamatan berarti ya. Oke. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Kita lihat jawabannya, benar nggak ya? Teng-teng. Nah, yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Jadi kita tidak memerintah. Nah, itu setelah kamu pakai, taruh lagi ya. Tidak. Tetapi kita hanya tulis, kembalikan barang ke tempatnya. Mereka dengan begitu sudah tahu tanggung jawabnya sebagai apa dan harus seperti apa. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen bertanggung jawab terhadap dirinya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan.
bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Oke, next. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan yang positif, bukan perintah. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga kelas. Melibatkan dalam membuat diterapkan semua warga kelas, dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Artinya semua warga kelas, baik itu gurunya ataupun siswanya, seluruhnya itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini next. Di sini ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, ini yang mendasari siswa kita atau anak didik kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan karena kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasarnya. Nah, next. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, contoh kecil saja, misalnya ada siswa yang mengambil bekal makanan temannya. Nah, saat ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ditanya seperti itu, dia jawab, tadi pagi saya nggak sempat sarapan, Bu. Artinya, tindakan yang ia lakukan tadi itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya. Cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Nah, ini biasanya pada siswa-siswa yang minta perhatian di dalam kelas, minta diperhatiin sama gurunya. Nah, ini yang suka buat cari-cari perhatian. Yang ketiga, kekuasaan. Kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Ini biasanya persaingan, Bapak Ibu. Dia bersaing sesama temannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari temannya yang lain. Misal pada saat pemilihan ketua OSIS, dia berupaya bersaing dengan temannya untuk menjadi ketua OSIS. Nah, biasanya di sini ada perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, ya. Oke, next. Kebebasan atau freedom, kebutuhan atas kemandirian, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan. Jadi anak-anak itu atau peserta didik kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi mereka mencari kebebasan, ingin bebas, tidak ingin ditentukan. Maksudnya di sini mereka memiliki cara belajar mereka sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menuntun mereka ke arah mana cara belajar mereka. Bukan kita yang menentukan mereka harus mengikuti cara kita. Lalu yang kelima, kesenangan atau fun. Ya, biasanya ini siswa kalau di dalam kelas, kalau sudah bosen di dalam kelas,
Biasanya ada saja sesuatu yang membuat mereka berbuat yang tidak kita inginkan. Nah, di sini pendidiknya harus bisa mengupayakan agar siswanya senang untuk ikut belajar. Bagaimana caranya? Mungkin metodenya dirubah atau menggunakan model pembelajaran atau keluar kelas. Nah, atau diselingi ice breaking, ya, agar mereka lebih semangat. Next. Ya, jadi mereka agak lebih semangat ya kalau ada goyang-goyang. Yuk kita analisis kasus berikut. Nah, ada kasus nih Bapak Ibu. Next. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Next. Nah, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa dari kelima kebutuhan tadi? Senang, fun. Ada lagi? Aku merasa bangga. Sombong, minta perhatian. Ada lagi Bapak Ibu? Kita uji ya. Bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Fun, senangan ya. Oke. Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Kita lihat jawabannya. Benar gak ya? Nah, ini jawabannya. Aku merasa bangga dan keren. Artinya dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Saya bisa nyetir mobil loh, kamu enggak. Berarti dia bangga. Kekuasaan, ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kasih sayang dan rasa diterima oleh temannya. Biar temannya bisa ngikut dia. Jadi pengen diterima dan disayang oleh teman-temannya. Menyetir mobil itu seru, semangat, seru, ya, senang dia. Oke, next. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Ibu tantrum. Emosionalnya tidak stabil. Artinya ada sesuatu perilaku yang dimunculkannya ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang kita berupaya agar anak itu tidak memunculkan perilaku tersebut. Bagaimana kita bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi pada anak tadi. Oke, next. Next. 5 posisi kontrol. Nah, ini ada di PMF kemarin. Pembelajaran tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada contoh. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba misalnya salah satu aja yang jadi A, ada yang jadi B. Ini berpasangan ya, ada yang A, ada yang B. Yang A mengepalkan tangan. Oke, Ibu berdua. Siapa yang mengepalkan tangan? Si A ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting dalam kehidupan Anda. Sangat penting. Bagaikan hidup dan mati. Oh boleh. Lalu teman Anda yang B mencoba dengan segala cara untuk
katanya? Membujuk, merayu, mengancam. Silakan. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Ayo. Saya mau dengar dulu dari sini. 3 HP. Ada lagi yang bisa kebuka tangannya? 1.000? 50.000? Saya. Ya, ternyata adakah di sini yang membuka kepala tangannya dengan bujukan atau ancaman teman? Tidak ada? Tidak ada. Nah, sekarang bagaimana dan kenapa Bapak Ibu tidak mau membuka kepala tangan? Karena berharga. Ada lagi? Karena punya saya. Tidak boleh diapa-apakan. Tidak boleh diapa-apakan. Ada lagi? Untuk saya, Punya saya. Oke. Nah, ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalanya? Berarti diri kita sendiri yang punya kontrol. Bagaimana kita bisa membuka atau menutupkan, tidak mengizinkan teman kita membuka kepala tangan, itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Oke, next. Nah, ilusi tentang disiplin. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Biasanya ada yang beranggapan kalau guru bisa mengontrol murid. Itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Kenapa dikatakan ilusi? Karena murid itu bisa mengikuti perintah gurunya hanya karena dia mengizinkan dirinya dikontrol. Tapi kalau dia tidak mengizinkan dirinya dikontrol oleh gurunya, maka dia tidak akan melakukan. Okay. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi. Biasanya kita berpikir, kakak saya itu sukanya maksa aja. Itu ilusi Bapak Ibu. Sebenarnya adiknya yang mau patuh sama kakaknya, yang mau kontrol dirinya mengikuti kakaknya. Tetapi sebenarnya dalam diri dia kalau memang dia tidak mau dikontrol ya tidak akan bisa. Bu, tapi kalau dalam beberapa hal kasus pemerkosaan, itu kan ada paksaan. Ya. Apakah itu juga ilusi? Ada paksaan, Bu. Itu paksaan. Nah, ada yang bilang mau sama mau. Kalau pemerkosaan nggak mungkin mau Bapak Ibu. Paksaan, Bu, bukan ilusi. Kalau mau sama mau. Nah, gitu ya. Oke, next. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Next. Nah, 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang dimiliki oleh pendidik. Nah, kita mau lihat kita ada yang di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Oke, nanti next ya, kita lihat dulu. Kita lihat next. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau dengan kata-katanya. Oke, next. Nah, di sini ada video. Oke. Nggak bisa ini ya. Ini saya gambarkan saja. Si Adi, saya contohkan si Adi lah, nggak tahu tapi namanya siapa. Ya mungkin ya. Si Adi ini selalu datang terlambat.
menjawab alasannya, si guru sudah bilang, berdiri di depan kelas. Nah, kira-kira itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, penghukum. Oke, kita next. Kita lihat ya di sini. Nah, ini posisi penghukum. Nah, di sini ditekankan Bapak Ibu. Ada kata kalimat, patuhi aturan saya atau awas kamu. Ada ancaman. Itu sudah pasti penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, itu penghukumnya Bapak Ibu. Posisi pembuat rasa bersalah. Ini biasanya pendidiknya suaranya lembut. Dia membuat peserta didik itu merasa bersalah. Seperti ini kalimatnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi anak yang diberikan kalimat itu merasa bersalah. Aduh, saya sudah buat ibu kecewa ya. Nah itu. Yes. Posisi teman. Nah tadi ada yang di posisi teman. Kita lihat bagaimana kata-katanya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi dijadikan teman. Akhirnya si siswa tadi kalau bertemu dengan guru yang lain yang tidak dianggap teman, maka dia tidak akan menghargai. Dia hanya mengikuti atau menghargai guru yang dianggapnya teman saja. Ketemu guru yang lain, ya dia akan cuek. Dia nggak peduli. Nah, itu sebagai posisi sebagai teman. Posisi pemantau. Ini lebih baik daripada penghukum dan posisi teman. Nah, di sini memantau, artinya hanya mengawasi. Pertanyaan yang biasanya diajukan, apa yang kamu lakukan? Peraturannya apa? Harusnya kamu seperti apa? Nah, begitu. Jadi kita menanyakan peraturan kepada mereka. Next, posisi manajer. Nah, ini yang lebih baik, lebih bagus Bapak Ibu. Sebagai posisi manajer. Nah, di sini sebagai posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini peserta didik atau siswa tadi kita ajak dialog. Kalau dia melakukan kesalahan, kita ajak dialog, ngobrol, kita tanamkan kepada mereka atau kita sadarkan kepada mereka perbuatan mereka itu salah atau tidak, sudah benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas. Kira-kira apa solusi apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki masalah tadi. Nah, ini di posisi manajer. Harusnya kita sebagai pendidik di posisi ini Bapak Ibu, karena di posisi ini sangat bagus. Kenapa? Karena kita bisa menempatkan peserta itu lebih baik. Jadi mereka bisa kembali ke lingkungannya lebih baik, ya, bisa berubah, bisa sadar atas kesalahannya. Next. Okay. Nah, di sini ada video menulis berulang jika siswa tidak hadir. Sama dengan pernyataan yang tadi ya Bapak Ibu, termasuk hukuman. Oke. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini yang penting adalah pada penghukum, guru akan menghardik, menunjuk, dan menyakiti atau menyindir siswa tersebut. Nah, kalau teman membuat alasan untuk muridnya,
Lalu kalau pemantau menghitung dan mengukur, jadi hanya memantau. Manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya nanti memunculkan suatu tindakan yang dimunculkan oleh siswa itu sendiri. Solusinya untuk memperbaiki permasalahan yang sudah dia lakukan bagaimana? Itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Next. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu, Adi. Termasuk siapa yang mengatakannya? Nah, ini termasuk apa ini, Bapak Ibu? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, Adi, termasuk ke dalam penghukum, pemantau, teman, manajer, atau pemberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, Adi. Pemberi rasa bersalah. Ya. Oke. Lalu, ayolah lakukan demi ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Lalu kamu selalu yang paling terakhir. Memberi rasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ya, ayo lakukan demi ibu, sudah benar tadi ya, sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ternyata sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Jadi dia yang menentukan atau memunculkan ide untuk menyelesaikan masalah yang sudah dia buat. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kata-kata ini nyelkit ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai penghukum. Segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Next. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ketiga tahapan ini sebenarnya ada di posisi manajer. Ada di posisi manajer. Yang pertama menstabilkan identitas. Jika anak itu melakukan perbuatan yang salah, kita akan memberikan pernyataan-pernyataan yang mereka sendiri akan menjawab dan menyadari kalau mereka telah membuat salah. Nah, setelah stabil, baru validasi tindakan yang salah. Kita tanya lagi, apakah perbuatan mereka salah atau benar? Nah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas atau sekolah yang mana yang sudah kamu langgar? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan 3 tahapan ini, mereka akan memunculkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri? Karena mereka sadar kalau mereka salah. Bukan kita yang menyuruh mereka untuk kamu harus seperti ini agar masalah kamu selesai. Tidak, bukan. Tetapi itu datang dari diri siswa. Oke. Ya, itu restitusi. Nah, ini ciri-cirinya bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari langkah tadi, siswa itu belajar kalau dia salah dan dia harusnya memperbaiki kesalahannya. Oke. Oke, di sini ada video dan
sini video yang dimana saya berperan sebagai manajer, mengikuti ketiga langkah tadi. Dari menstabilkan identitas, kita memberi kestabilan kepada siswa bahwa bukan hanya dia saja yang bisa berbuat salah, kita pun sebagai guru pernah melakukan kesalahan, sehingga dia akan stabil emosinya. Lalu yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Mengidentifikasi tindakan yang salah. Yang mana tindakan yang dilakukannya tadi itu yang salah, yang mana? Lalu yang ketiga tadi terakhir, mengingatkan atau menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang mana yang sudah dia langgar. Harusnya dia seperti apa untuk mentaati keyakinan kelas tadi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian materi saya hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Gimana Ibu? Perbedaan penghargaan dan reward. Nah, penghargaan bisa berupa sebuah ucapan. Bisa reward sebuah bentuk hadiah, benda. Kalau penghargaan bisa dibuat sebagai bentuk pujian, ya. Kalau di kelas misalnya anak itu menjawab, benar, kamu luar biasa, pintar sekali kamu. Tapi sebenarnya tidak boleh, karena anak yang lain akan mendengar dia pintar, tapi saya tidak. Kalau mau seperti itu, pujilah mereka semua dengan sama. Nah, anak-anak yang hebat, kalian semua hebat, kalian semua pintar. Kalau ingin memuji atau memberikan reward seperti itu, face to face, jangan di depan teman-temannya, karena yang lain mendengar akan berkecil hati. Begitu. Maka disebut dengan penghargaan atau reward yang menjadi penghukum, menjadi hukuman. Ada lagi Bapak Ibu? Oke? Ya. Kan bisa dibilang ini menjadi seorang guru yang sebagai manajer, mencari tahu apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Iya. Tapi anak ini tidak bisa menjawab, dalam artian diam saja. Nah, itu langkah apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu yang kita dituntut Ki Haji Dewantara sebagai penuntut. Kita menuntut anak itu untuk mencari solusi, tetapi bukan kita yang mencari solusi, anak itu. Kita hanya dibuat sebagai penuntut saja. Jadi kita mengarahkan anak itu, bagaimana harusnya dia memunculkan ide untuk menyelesaikan masalah. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Tadi di materi itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Untuk hukuman sendiri, Bu, kira-kira perlu atau tidak menurut Ibu itu diterapkan di sekolah saat kita di pembelajaran atau aktivitas sekolah? Oke. Kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya, kalau dari penjelasan tadi sebenarnya tidak boleh. Kalau sebelum saya tahu materi ini, saya sendiri pernah melakukannya. Karena kita beranggapan dengan dihukum mereka akan disiplin. Tetapi ternyata tidak. Karena dengan hukuman itu mereka akan merasa diri mereka yang pertama malu untuk menerima hukuman. Motivasi yang muncul dalam dirinya hanya karena hukuman tadi.
Lalu yang ketiga, itu akan terekam dalam jangka waktu yang panjang. Jadi akan selalu diingat di memorinya. Saya nanti ada yang sudah lulus misalnya dari sekolah kita, ketemu kita di jalan. Mungkin anak itu gak akan menyapa. Oh, ngapain siapa ibu itu? Ibu itu pernah cuci saya. Ibu itu pernah loh menghukum saya. Kalau yang mau lapangan, dilihat teman-teman malu saya. Nah, itu rasa rendah diri, rasa malu itu yang kita jaga pada siswa kita. Jangan sampai mereka merasa seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya dan untuk pemahaman materi kita hari ini. Saya harap dan mungkin pendidikan juga berharap kita menjadi guru-guru yang posisinya manajer ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin agak sulit, mungkin ya saya juga sulit sebenarnya. Tapi pelan-pelan pasti konsisten dan yakin pasti bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperti peraturan kelas. Peraturan kelas yang kalian buat sendiri dengan inisiatif kalian, apa yang ingin kalian buat saat pembelajaran berlangsung agar pembelajarannya berjalan dengan lancar, baik, dan kalian bisa menjalankan proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi apa yang dijelaskan Ibu itu masuk ke dalam ya. Kita buat keyakinan kelas itu contohnya seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu peraturan ya. Nah, kita buat keyakinan. Kita buat keyakinan artinya kita buat dengan kata-kata yang simpel. Jangan buang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan di dalam kelas. Itu termasuk apa? Termasuk? Enggak, kalau kita mau buat keyakinan kelas itu termasuk kebersihan, keamanan, kesehatan atau apa? Kebersihan. Nah, kalian bisa menulis kalian mau proses belajar yang seperti apa? Kebersihan apa? Misal contoh ya, Ibu contohkan diam saat guru menjelaskan, atau tidak mengobrol, atau mengeluh tugas sesuai dengan perintah. Ibu akan bagikan sticky note ini. Kalian tulis kalian mau keyakinan seperti apa dalam proses pembelajaran. Kalian tulis di sini. Seperti contoh yang tadi Ibu bilang, tidak mengobrol di dalam kelas, atau datang tepat waktu, tidak terlambat misalnya, ya. Nah, bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Paham ya? Aku bagi ini nanti kalian tulis keyakinan apa yang ingin kalian buat. Nanti kita tempel di sana. Setelah kita tempel, kita sepakati keyakinan kelas yang mana yang akan kita lakukan. Oke?
Seperti contoh itu tadi, kalian mau proses pembelajarannya seperti apa? Supaya kalian bisa belajar dengan baik. Dan tulis itu dulu ya. Boleh 1, boleh 2, kalau mau 3 juga boleh. Boleh Bu, 1. 1 boleh. Lebih dari 3 nggak apa-apa kan? Boleh. Tidak misi dalam. Iya, tulis. Kalian ingin kelas yang seperti apa saat pembelajaran dimulai? Bagaimana kondisi kelasnya yang kalian inginkan? Tulis. Kalian akan bisa belajar jika kondisinya seperti apa. Kalau yang sudah, boleh nempel di depan. Boleh nempel di depan. Kalau sudah.
Bye.